Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Rahmatullah Pratama SEMM. Kami kelompok 15 dari kelas M7 terdiri dari 3 anggota yang masing-masingnya bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Anggota kami yang pertama yaitu saya sendiri, Monika, nomor BP 190514. Yang kedua rekan saya Ainul Mardiah, nomor BP 190490. Yang ketiga rekan saya Ega, nomor BP 190499. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Pengertian Sistem Informasi SDM. Sistem Informasi SDM adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Tujuan Sistem Informasi SDM yang pertama, meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Yang kedua, agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses, akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Kegunaan Sistem Informasi SDM. Sistem Informasi SDM mempunyai kegunaan mendasar, yaitu otomatis dari sistem pengajian dan aktivitas tunjangan. Dengan Sistem Informasi SDM, catatan waktu karyawan dimasukkan ke dalam sistem, dan pengurangan yang sesuai dengan karyawan lainnya akan tercermin dalam cek gaji akhir. Sebagai hasil dari pengembangan dan penerapan sistem informasi SDM dalam banyak organisasi, beberapa fungsi pengajian telah dialihkan dari bagian akuntansi ke bagian SDM. Di atas aktivitas dasar ini, banyak aktivitas sumber daya manusia lainnya dapat diuntungkan dengan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia. Model Sistem Informasi SDM. Model Sistem Informasi SDM dapat dilihat dari input, proses, dan output. Input sistem SDM terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama SIA, Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. 2. Penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contoh penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan dan intelijen sumber daya manusia. Berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Output sistem SDM terdiri atas 6 subsistem, yaitu 1. Subsistem perencanaan angkatan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover, anggaran biaya tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya ada informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat, subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang pengajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. 5. Subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahnya yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang keenam, subsistem
pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan kecelakaan dalam kerja, kesehatan karyawan dan lingkungan kerjanya. Penggunaan sistem informasi SDM oleh manajer. Direktur SDM menggunakan informasi dari semua subsistem output seperti halnya eksekutif lain, manajer EEO atau AA di dalam SDM, dan manajer lain di seluruh perusahaan. Manajer unit-unit di dalam SDM memiliki perhatian khusus dalam subsistem itu, yang berhubungan dengan operasinya. Dua manajer di luar SDM juga memiliki kepentingan khusus yang kuat. Manajer akuntansi berkepentingan khusus karena dampak dari program kompensasi dan tunjangan pada status keuangan perusahaan. Manajer dari bagian gaji pada departemen akuntansi berkepentingan khusus dalam subsistem kompensasi. Fungsi sistem informasi SDM. 1. Perekrutan dan penerimaan. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasehati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. 2. Pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur sebagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. Proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan atau umum. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun untuk perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Merancang dan menerapkan sistem informasi SDM. Untuk merancang sistem informasi sumber daya manusia yang efektif, pakar menyarankan dengan pertanyaan mengenai data yang harus dimasukkan. Pertanyaan yang harus diajukan adalah informasi apa yang tersedia dan informasi apa yang dibutuhkan mengenai orang-orang dalam organisasi. Untuk kegunaan apa informasi tersebut, dalam format apa hasil akan dipresentasikan agar sensual dengan dokumen organisasional lainnya. Siapa yang membutuhkan informasi tersebut dan kapan dan seberapa sering informasi tersebut dibutuhkan. Evaluasi sistem informasi SDM. Yang pertama, tahap awal. Sistem Personalia pada awalnya menempatkan data pegawai dalam map yang ditempatkan pada Departemen Personalia. Saat Departemen memperoleh mesin punch card, file dipindahkan ke Departemen Pengelolaan Data dan dikonfirmasikan ke bentuk punch card. Saat komputer menghentikan mesin punch card, data pegawai dikonversikan ke pita dan piringan magnetik. 2. Pengaruh peraturan pemerintah. Rangsangan untuk menaikkan status data personil diberikan oleh peraturan pemerintah seperti EEO, OSHA, dan APP yang diberlakukan selama tahun 1960-an dan 1970-an. Perusahaan diharuskan untuk menyediakan statistik bagi pemerintah nasional yang menunjukkan sampai sejauh mana praktik personalia perusahaan sesuai dengan undang-undang itu. Perusahaan segera mengerti bahwa mereka tidak dapat mengejar persyaratan pelaporan yang meningkat pada bantuan sistem berbasis komputer. Yang ketiga, pengaruh dari komputer mikro. Saat komputer mikro muncul, sistem informasi SDM mulai pasang dalam acaranya. Beberapa digunakan secara berdiri sendiri, beberapa dibuat jaringan untuk membentuk LAN, dan beberapa dihubungkan dengan fasilitas komputer sentral perusahaan. Beberapa organisasi SDM bahkan mainframe mereka sendiri.